mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, di hari ini, menjelang siang, kita boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kita juga mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi kita tetap teguh tengah kesulitan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, inilah gambaran kira-kira pada akhir zaman, bahwa akan datang masa-masa yang sulit. Masa yang sulit dalam bagian ini adalah bukan berbicara tentang bencana alam, bukan berbicara tentang mungkin peperangan dan sebagainya yang terjadi yang akhirnya membuat manusia itu menderita. Tapi kesulitan yang ada di sini adalah kesulitan yang datang dari sifat manusia itu sendiri. Bapak Ibu, memang agak cukup mengerikan kalau kita baca bagaimana sifat-sifat manusia yang akan muncul pada akhir zaman. Next saja. Kalau Bapak Ibu boleh lihat bahwa sifat-sifat mencintai diri sendiri, egois, hamba uang, ya. Sekarang orang itu fokusnya diri sendiri, menjadi hamba uang. Kalau kita lihat kasus hari-hari ini, Bapak Ibu di media sosial, bahkan di berita-berita, akar pohonnya adalah hamba uang, adalah cinta uang. Ya, pejabat-pejabat kita, bukan pejabatnya, tapi keluarganya, anak-anaknya, hidupnya hedon sekali. Ya, punya ini, punya itu, nggak apa-apa sih. Tapi kan bisa ditelusuri dari mana asal hartanya itu. Dan akhirnya Bapak Ibu bahwa hari ini sudah begitu banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan yang akhirnya diusut kasusnya dan uangnya bukan uang yang halal, tapi uang dari hasil korupsi. Lalu ada sifat-sifat pemberontak, tidak mau berterima kasih, tidak peduli agama, tidak mengasihi, tidak suka damai, menjelekan dan seterusnya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa jauhilah mereka itu. Bagaimana kita anak-anak Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu? Yang ini saya sharingkan pagi hari ini bagi kita semua, bahwa kita jadi anak Tuhan, kita harus bisa tampil beda. Next saja. Ya, kita harus bisa jadi pembeda dari keadaan dunia, yang kalau kita lihat sifatnya seperti ini Bapak Ibu, sangat mengerikan. Ya. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta di Kota Bandung, itu uang sekolahnya sekarang itu sudah 2.800.000 per bulan. Ya. Namanya SMA Bintang Mulia. Jadi ini sekolah yang cukup mahal. Ibu, jadi kalau guru-guru bikin kegiatan untuk makan siswa itu, makanannya nggak bisa nasi padang yang dibungkus pakai kertas nasi, itu nggak bisa, dilarang. Minimal makanan yang ada depkesnya, karena nggak boleh. Anak-anaknya benar-benar diproteksi. Ya, bahkan anak-anaknya, kalau saya ketemu mereka di mall yang agak-agak murah gitu, mereka sembunyi, nggak mau. Ya, jadi ada level-level mallnya di kota besar itu. Jadi kalau mungkin Henry tahu ya, kalau kayak BIP, IP dan sebagainya itu bukan level mainnya mereka gitu. Minimal
Uh, ada sekarang ada mall yang cukup besar di Kota Bandung namanya Hyper 23 gitu. Atau mungkin Trans Mall misalnya, yang kalau kita beli baju kaos itu harganya 400.000 satu baju kaos gitu. Ya, jadi hedonisme itu begitu kentara sekali di kehidupan anak-anak muda hari-hari ini, Bapak Ibu. Jangan lihat Instagram, jangan lihat media sosial yang kadang-kadang suka menipu, Bapak Ibu. Ya, wah tampilannya begitu bagus, luar biasa, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Karena tuntutan, ya, tuntutan anak muda sekarang kalau mau diterima oleh dunia, ya kamu harus punya gaya hidup yang harus seperti mereka. Ya, kalau ke gereja pakai baju yang sama di bulan yang sama, wah kan minggu lalu kamu udah pakai ini, masa dipakai lagi? Waduh. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa ada kehidupan seperti itu, ada loh. Ya, karena gaya hidup hari-hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus bisa tampil beda. Next saja. Ya, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat di tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu, boleh next saja? Oh, kembali, maaf. Ya, saya ingin lihat bahwa hari-hari ini kita harus bisa tampil beda. Beda itu artinya kita menjadi beda dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, saya sengaja pasang gambar ini. Adakah yang bisa membedakan orang Jepang dan orang Korea? Biasanya yang suka opa-opa ini biasanya bisa membedakan. Ya, agak sulit ya kita membedakan mana orang Korea, mana orang Jepang. Agak sulit gitu. Jadi ada sebuah cerita, Bapak Ibu, waktu dulu perang antara Korea dan Jepang, Jepang akan menginvasi Korea dan akhirnya ketika berperang itu mereka sulit membedakan. Tentara-tentara ini sulit membedakan mana sih orang Korea, mana orang Jepang. Kadang-kadang mereka bisa saling tembak-menembak. Lalu kapten dari tentara Korea ini bilang gini, tenang, perbedaan antara orang Korea dan orang Jepang itu dari cara mereka cuci muka, Bapak Ibu. Jadi kalau orang Jepang itu cuci muka, ketika mukanya dibasahin, nanti mukanya yang digerakin, handuknya diam aja, jadi biasanya gini. Nah, itu bedanya. Tapi kalau orang Korea, waktu dia cuci muka, mukanya diam, handuknya yang digerakin. Jadi kalau Bapak Ibu, prajurit-prajurit, kalian kalau lihat ada orang cuci muka, terus handuknya diam, mukanya yang digerakkan, tembak saja karena itu musuh. Kira-kira itu bedanya. Ya, kira-kira itu bedanya orang Korea dan orang Jepang. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika kita hidup di zaman seperti ini, apa yang harus membuat kita berbeda dari dunia ini? Yang pertama, next. Yang pertama, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, tinggal digeser saja. 2 Timotius pasal yang kedua, maaf. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang masih muda. Waktu dia diajak oleh Paulus untuk pelayanan, sebuah buku mengatakan bahwa umurnya kira-kira 17 tahun ke atas. Jadi masih sangat muda. Kalau 17 tahun itu mungkin dia masih anak SMA ya. SMA kelas 2, 17 tahun. Dia masih sangat muda. Dan dia harus berhadapan, kalau kita baca konteks dari 2 Timotius ini, Timotius harus menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang begitu banyak yang ada di dalam jemaat. Dan di bagian ini, dia seorang anak muda yang tampil beda. Apa ciri-cirinya? Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, ciri yang pertama sebagai anak Tuhan, kita harus bisa tampil beda. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Ya, iman yang teguh.
Saya senang waktu Bapak Gembala bilang mulai akan diadakan pemuritan ya. Saya murid Kristus. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Saya sudah ikut, saya sekolah teologi pun saya tetap ikut. Ya. Itu padahal itu bahan untuk sekolah teologi. Kalau Bapak Ibu ikut dari level berakar, bertumbuh, berbuah tetap, itu Bapak Ibu sudah sekitar 20 SKS ya, ya. Itu banyak sekali. Itu bahan kuliah yang sangat bagus. Jadi kalau memang Tuhan izinkan untuk dibuka pemuritan itu, saya dorong kita semua ikut. Saya juga sudah ikut sampai level berbuah tetap. Itu sangat bagus. Karena hari-hari ini kita butuh iman yang kuat, iman yang teguh untuk kita boleh menghadapi tantangan. Ya, kita jangan hidup santai, kita terlena. Ya, hari-hari kita menikmati, oh sudah hidup saya seperti ini saja. Oh sudah saya menikmati apa yang ada yang Tuhan berikan. Tidak bisa Bapak Ibu, tantangan ke depan makin berat. Ya, saya punya teman hidup di perbankan juga. Di perbankan itu mulai ada bagian-bagian yang sudah mulai dikerjakan oleh mesin Bapak Ibu. Atau mungkin di bagian medis juga ya. Ini yang kedokteran. Jadi kita menghadapi tantangan ke depan di bagian ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, kita akan menghadapi mesin. Ya, pabrik-pabrik terbesar mulai dikerjakan oleh robot-robot. Kalau kita nggak berusaha kuat, ya, kita nggak berusaha, apalagi teman-teman anak muda hari-hari ini, kalau kita nggak bersaing dengan cepat, kita akan tertinggal jauh. Ya, saya di Bandung, saya mengajar guru agama. Tapi kalau masih ada waktu, saya ngajar juga sebagai seorang konseling. Lalu karena orang Kupang biasanya suka bola, saya ngajar futsal juga Bapak Ibu. Jadi waktu yang ada saya nggak bisa pakai tidur-tidur, nggak bisa. Ya, karena kebutuhan di Bandung itu sangat besar. Waktu kemarin anak saya udah 3 tahun, ayo harus daftar, karena masuk sekolah itu harus daftar tunggu Bapak Ibu. Harus tahun sebelum sudah daftar, kalau nggak bisa. Waktu saya coba tanya ke sebuah sekolah swasta, anak saya masuk TK kurang lebih 18 juta hanya untuk masuk TK. Saya bilang, waduh, berat juga. Gitu. Jadi, Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang di sana itu rumah hanya dipakai untuk tidur. Dari pagi mereka kerja, pulang jam 7, jam 8 malam mereka tidur. Lalu besoknya seperti itu. Itulah rutinitas karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Saya mengajar futsal, saya juga mantan Purna Paskibra dulu, dan saya juga ngajar Paskibra juga di sekolah. Jadi pokoknya kalau ada waktu, saya bilang saya bisa kerjakan gitu. Ya, karena itu tuntutan. Bapak Ibu, kalau kita santai, kita terlena, kita nggak berinovasi hari-hari ini, maka kita nggak bisa jadi orang yang tampil beda. Kalau kita nggak punya iman yang teguh, iman yang kuat, berarti kita tidak ikut arus dunia. Ya, sekarang anak-anak muda sukanya biasanya kalau saya ngajar ya, anak-anak tuh sekarang ditanya, udah pernah ciuman belum? Hah, hari gini belum pernah ciuman. Lah, itu loh pertanyaan mereka. Ya, hari gini masih perawan. Waduh, ya bukan zamannya lagi. Itulah arus dunia, Bapak Ibu. Ya, itu arus dunia. Kalau Anda jalan ya, suka ditenteng gitu, handphone minimal sekarang iPhone berapa? iPhone 13 atau udah ada yang pakai iPhone 14. Wah, luar biasa ya. Jadi itu arus dunia hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita punya ciri yang beda. Kita punya iman yang kuat. Dengan iman yang kuat dan teguh, kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Saya baca sebuah kisah. Ada seorang petani kentang di Amerika, Bapak Ibu. Jadi di Amerika itu ada perkebunan kentang yang sangat luas, sangat banyak. Jadi para petani ini ketika mereka memanen kentang mereka, di ladangnya mereka harus pisahkan kentang yang besar dan kentang yang kecil. Ya. Nah, proses pemisahan ini kan butuh waktu yang lama. Akhirnya ketika mereka angkut kentang dari ladang ke pasar untuk dijual itu, pasti butuh proses. Dan kadang-kadang kalau telat, kentang tidak laku dan sebagainya. Jadi mereka sedang proses untuk memilah kentang besar dan kentang kecil. Tapi ada seorang petani yang dia nggak milah ini kentang. Ketika dia panen, dia langsung angkut, taruh di mobil kentangnya.
Nah Bapak Ibu, lalu ditanya kenapa Anda tidak pisahkan, nanti rugi kalau jual kentang harganya sama semua. Dia bilang tenang, saya punya cara. Ternyata Bapak Ibu, waktu dia habis muat kentangnya, lalu dia jalan, dia tidak ikut jalan yang mulus, jalan biasa ketika orang pergi ke pasar. Tapi dia jalan melewati jalan yang berbatuan. Dan ketika dia melewati jalan yang berbatu-batu inilah, proses itu terjadi bahwa kentang yang kecil itu melorot ke bawah, kentang yang besar itu berada di bagian atas. Jadi pemisahannya terjadi secara alami. Kemudian dia sampai ke pasar tanpa buang waktu, buang tenaga, dia bisa jual kentangnya dan semuanya laku. Ini hikmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari dengan iman yang teguh, yang kuat, kita akan muncul sebagai seorang pemenang. Yang kedua, ciri yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan kita jadi, yang pertama iman yang kuat, yang kedua kita membawa kabar baik. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ciri yang kedua, kita menjadi orang-orang yang beda, adalah kita ini adalah pembawa kabar baik. Bapak Ibu, kita harus bisa tampil beda. Alkitab mengatakan, biarlah ketika orang lain melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam kita. Amin. Kita menjadi suratan bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ya, jangan sampai gara-gara kita lah orang lain jatuh dalam dosa. Kitalah yang mengajak mereka jatuh di dalam dosa. Tapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, kita menjadi orang yang beda, yaitu kita menjadi seorang pembawa kabar baik. Injil, ya, Injil yang diberikan kepada kita itu bukan untuk kita sendiri. Alkitab berkata bahwa barang siapa tahu berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi Bapak Ibu diam saja berdosa loh. Jadi dosa itu bukan berbicara tentang membunuh, mencuri, merampok. Tapi kita diam saja, kita berdosa. Kita lihat saudara kita berbuat dosa, tapi kita diamkan. Tuhan bilang, loh, kamu di mana waktu dia hidup? Ya, kenapa kamu tidak tegur, Bapak Ibu? Ya, saya lihat dulu waktu saya sekolah, saya masih sekolah di SMKK, kita paling senang kalau pelajaran kosong, maksudnya. Ya, itu kita paling senang. Kalau nggak ada pelajaran, kita kabur. Ya, kaburnya kemana? Dulu waktu zaman saya itu pertama kali itu VCD baru keluar. Ya, yang masih muda jangan kaget ya. Mungkin yang sudah tua yang tahu kira-kira tahun 2000, tahun 99 itu VCD baru terkenal di Kota Kupang ya. Atau orang masih pakai compact disc yang besar-besar gitu. Baru teman saya punya, wah kalau udah jam kosong itu kita kabur. Kalau orang nggak, teman-teman yang nggak mau kabur nanti kita ledek, lu mah cupu, lu mah nggak bisa apa-apa gitu, anak rumahan gitu. Jadi kita ajak orang lain untuk berbuat dosa, itu senangnya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita bahwa kita menjadi orang yang membawa kabar baik. Ya, di tengah-tengah dunia hari-hari ini yang semakin jahat. Ya, kalau kita nonton televisi, ya sudah tahu ya kasusnya David atau kasusnya Sambo. Ya, waktu pertama kali kasus ini pecah, kasus Sambo ini pecah. Bapak Ibu tahu apa yang membuat hati saya sedih? Yang membuat hati saya sedih adalah 90% orang yang terlibat dalam kasus ini adalah orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ya. Tuhan sudah angkat mereka jadi pejabat yang luar biasa. Jadi orang-orang yang kuat. Ternyata mereka, memang cukup sedih, Bapak Ibu. Ya, cukup sedih sekali. Saya tinggal di keluarga, setelah menikah, saya tinggal di rumah mertua, karena memang anak bungsu dari istri saya, anak bungsu jadi nggak boleh keluar. Pokoknya harus tinggal di situ. Jadi ketika nonton televisi, kalau lihat ada orang Kupang bikin kasus, saya mulai menundukkan kepala, Bapak Ibu. Beberapa kali kalau kasus, orang Kupang bikin kasus, saya bilang, tenang, nggak semua orang Kupang jahat. Ada juga orang Kupang yang baik. Gitu. Jadi,
Kita lihat bahwa dunia hari-hari ini bukanlah keadaannya menjadi baik. Dan itu adalah tugas kita, Bapak Ibu. Tugas kita adalah kita membawa kabar baik bagi mereka. Kita membawa firman Tuhan bagi mereka. Kita mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita, ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Atau siapapun yang kita ketemu, kita bisa kasih, kita bisa ceritakan tentang Kristus. Kita bisa ceritakan tentang Injil, kabar baik itu kepada mereka. Karena itu tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah militan bagi Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ya, prajurit adalah seorang yang militan. Hari-hari ini kita harus memiliki hati yang tidak bisa diam. Kita tidak bisa santai-santai, Bapak Ibu. Kita harus memiliki mental seorang prajurit. Mental seorang yang siap untuk berperang. Makanan kita bukan lagi susu, bukan lagi bubur yang lembek-lembek. Ya, tapi makanan kita, firman Tuhan bilang makanan keras. Artinya kalau kita ditegur, jangan cepat tersinggung, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ditegur sama gembala, kita sakit hati, kita dendam, lalu kita keluar, lalu kita jelekin gereja-gereja yang pernah kita pelayanan. Ya. Bapak Ibu, karena saya sekolah teologi, tuntutan bagi saya untuk bisa melayani di semua interdominasi. Ya. Saya sudah pernah pelayanan di GSCA, saya pernah pelayanan di GKI juga, dan banyak sekali kasus. Saya tidak mau, bukan saya bercerita menjelekan gereja, tapi memang di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna. Amin. Yang sempurna itu belum datang. Nanti ketika yang sempurna itu datang, yaitu Kristus, dialah yang akan menyempurnakan kita semua. Amin. Jadi kita jangan menuntut, oh gereja itu harus sempurna, gereja itu harus memberikan servis yang terbaik. Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya datang ke gereja ini, majelisnya berantem juga. Saya datang ke gereja ini sama, ya, jemaatnya saling tersinggung, ya. Nanti pendeta khotbah terlalu lama, diprotes juga. Pendeta terlalu cepat, diprotes juga. Pendeta nggak khotbah, apalagi, ya. Nanti bilang pendeta cuma makan perpuluhan saja. Gitu. Jadi kita maunya apa sih? Ya, Bapak Ibu. Tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, jangan ke situ. Nanti kalau kamu ke situ, jadi rusak. Cari gereja yang kurang sempurna. Supaya ketika kamu hadir, kamu bisa membuat gereja itu menjadi sempurna. Amin, Bapak Ibu. Ya, di mana saja Tuhan menempatkan kita, kita melayani dengan sungguh-sungguh sebagai seorang prajurit. Ya, jadi jangan pernah anti dengan kritikan, anti dengan teguran. Bapak Ibu, saya mengajar di sekolah yang kita semua pakai digital, artinya kalau guru ngomong harus bisa buktikan benar atau tidak. Karena anak-anak pegang gadget, pegang internet. Kalau guru agama ngomong apa, mereka langsung search di internet. Wah, Pak, ini salah nih. Salah. Ya. Masa laut bisa dibelah? Kan gak mungkin. Iya kan? Masa Musa bisa membelah laut? Saya baca di sebuah riset, jadi ini murid saya kritik saya karena saya bilang Musa membelah laut, itu, apa namanya? Laut mati itu. Lalu murid saya dia search, ternyata dalam searchnya dia sebuah ahli mengatakan bahwa ketika bangsa Israel menyeberangi laut itu lagi pasang surut. Jadi airnya cuma di bawah lutut, makanya mereka bisa berjalan. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal, ini kan riset ahli. Ya. Tapi kemudian saya tanya, lalu bagaimana ceritanya para prajurit itu bisa mati di air yang cuma di bawah lutut? Coba buktikan. Mereka cari, oh nggak ada. Berarti benar nggak mujizat Tuhan? Benar. Ya. Jadi kalau saya ngajar, saya nggak bisa ngomong sesuatu yang ngaco, yang ngarang-ngarang bagi anak murid saya. Karena mereka cepat sekali buka gadgetnya. Ya. Makanya saya nggak bisa, wah pokoknya harus percaya, ini firman Tuhan. Kalau nggak percaya, masuk neraka. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi benar-benar saya harus persiapkan bahan mengajar saya dengan baik. Ya. Tetap kebenarannya adalah firman Tuhan.
tetapi saya harus punya referensi buku yang kira-kira mendukung kebenaran saya. Bapak Ibu, kita harus siap sebagai seorang prajurit. Amin. Kita nggak bisa lari dari tantangan dunia ini. Masalah pasti datang. Ya, masalah itu selalu ada. Tapi kalau kita punya hati seorang prajurit yang siap berperang, kita punya hati seorang prajurit yang siap menghadapi tantangan, pasti kita akan muncul sebagai seorang pemenang. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat, boleh naik saja. Kita lihat, Bapak Ibu tahu gambar apa ini yang pertama? Boleh diklik. Ini apa Bapak Ibu? Ini batu arang. Kalau di sini bilang kayu ya, kayu arang. Kayu arang ini ternyata dia satu keluarga dengan satu lagi klik. Ya, sama dengan berlian. Mereka berasal dari satu zat, ya, karbon dioksida. Sama-sama karbon. Tapi yang satu, karbon yang kalau kita remas hancur. Kalau dibakar api jadi abu. Tapi Bapak Ibu lihat karbon yang satu, diproses oleh alam, diproses oleh masalah, diproses oleh berbagai hal, bahkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dan dia muncul dengan begitu bersinar, dan harganya sangat mahal, itulah berlian, Bapak Ibu. Ya. Mari kita menjadi anak-anak Kristen yang mau tampil beda, menjadi anak-anak Kristen yang mau menghadapi tantangan dengan berpegang teguh kepada iman kita. Kita tidak ikut arus dunia. Kalau kita ikut arus dunia, kita jadi arang. Kaya, terkenal, ya, tersohor, dipuja-puja orang. Tetapi begitu karena masalah, hilang, lenyap. Kita bilang kita seperti rumput kering, seperti abu yang ditiup angin. Ya. Kalau kehidupan kita hanya bersandar pada harta, pada kekayaan, ya, pada ketenaran dan sebagainya. Kita nonton, kita lihat di televisi hari-hari ini, orang-orang yang terkenal, begitu terkenal, baru beberapa hari, jeblek, hilang. Kami di Bandung, dulu sekali, gereja kita itu hobi sekali ngundang-ngundang artis untuk nyanyi di gereja. Kalau ngundang artis itu biasanya jemaatnya banyak sekali. Ya. Tapi akhir-akhir ini kami sudah tobat mengundang artis, karena pengalamannya artis-artis yang kami undang di gereja kami semuanya berakhir di penjara karena narkoba. Ya, banyak sekali, saya nggak mau sebutkan nama-nama artisnya, tapi banyak sekali artis-artis yang katanya Kristen, begitu terkenal, cari duit, dapat duit, mau cari duit juga di gereja, boleh. Dikasih kesempatan. Tapi begitu terkenal, begitu pakai narkoba. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak gampang mengikuti arus dunia. Pilihannya kita mau jadi arang atau kita mau tampil menjadi berlian. Karena bukan beratnya, saya undang boleh pemain musik, bukan karena beratnya masalah dan tekanan hidup yang kita hadapi. Tetapi bagaimana sikap hidup kita lah yang menentukan kita menang atau kita menjadi orang yang kalah. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita menjadi orang-orang yang beda dari dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, yaitu firman Tuhan. Kita memiliki iman yang kuat, yang teguh, hingga kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan dunia ini. Kekayaan, harta, apa yang kita miliki. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Kita mau tampil sebagai seorang prajurit yang militan, yang siap bertempur, yang siap menghadapi tantangan dunia yang begitu berat hari-hari.